Kok Ustadz Yusuf Mansur jadi mirip Pak Harto yang lengser dari presiden tahun 1998 dulu? UYM 100% keliru, emosional, dan salah menanggapi masalah. Awal Mei 98 itu maksudnya 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia mengadakan lawatan kunjungan ke negara Mesir, tepatnya ke kota Kairo. Kepergian Presiden Soeharto pada tahun 98 itu bukan tanpa alasan. Pak Harto akan menghadiri pertemuan kepala negara G15. Kepergiannya itu sempat menjadi perbincangan karena khawatir, sebab saat itu kondisi dan situasi sedang genting menjelang reformasi yang sudah menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Pak Harto seperti akan digulingkan, dan benarlah kepergian kepala negara ke luar negeri di tengah kondisi darurat tentu menimbulkan banyak tanda tanya. Hiruk pikuk di tanah air meminta dan menuntut mundur pundus disuarakan. Dan sepulang dari Mesir, Pak Harto pada 9 Mei 98 akhirnya menyatakan mengundurkan diri, mundur dan berhenti menjadi jabatan Presiden Republik Indonesia. Kok jadi mirip dengan Ustadz Yusuf Mansur ya? Ustadz Yusuf Mansur baru-baru ini memutuskan untuk pergi mengadakan lawatan kunjungan ke negara Mesir, tepatnya ke kota Kairo. Kepergiannya bukan tanpa alasan. Ustadz Yusuf Mansur menghadiri beberapa pertemuan di kota Kairo. Kepergiannya ke Mesir itu seperti gonjang-ganjing Pak Harto. Ustadz Yusuf Mansur pun sedang menghadapi permasalahan perihal konsumennya, nasabahnya yang menuntutnya, melaporkannya ke polisi, bahkan mengajukannya somasi dan sebagainya. Seperti Pak Harto tahun 98, tiba-tiba sepulang dari Mesir, Ustadz Yusuf Mansur menyatakan akan mundur, mengundurkan diri dan berhenti menjadi ustadz. Istilahnya istirahat jadi ustadz. Silahkan, ini tantangan. Bahkan rekan-rekan TV, rekan-rekan manajemen TV, silahkan tulis. Jika saya di TV pun pernah satu kali aja minta duit, tulis. Saya akan berhenti jadi ustadz selama-lamanya. Begitu tulis Ustadz Yusuf Mansur dalam postingannya. Ustadz Yusuf Mansur berkunjung ke kota Kairo, Mesir bersama delegasi Pondok Pesantren Salafiyah dan pesantren modern yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Komjen Syarfuddin dan Ketua Umum Forum Komunikasi Pesantren Mu'addalah Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fathullah Zarkasi, putra Kiai Zarkasi, pendiri pesantren Darussalam Gontor. Dari Darul Quran yang berangkat ke Mesir itu adalah Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Ahmad Jamil, Tarmizi As-Siddiq, dan Ustadz Anwar Sani. Dan tujuan datang atau mengunjungi Kairo, Mesir adalah untuk mengikuti kegiatan kerjasama Mu'addalah dengan Al-Azhar bersama beberapa delegasi pesantren dari Indonesia. Mu'addalah sendiri adalah merupakan kurikulum yang diselenggarakan dan berada di lingkungan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirosah Islamiyah dan berada di bawah Kementerian Agama. Ada ratusan alumni Darul Quran yang tengah kuliah menuntut ilmu di Al-Azhar, dan diharapkan kerjasama itu akan semakin banyak alumni Darul Quran yang bisa meneruskan studi di negara piramida, negeri para nabi dengan segala kemudahan. Selama perjalanan ke Mesir, ke Kairo, para rombongan Darul Quran juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan lulusan pesantren tahfidz Darul Quran yang sedang melanjutkan pendidikan atau kuliah di Mesir. Institut Darul Quran juga diharapkan agar bisa berkembang menjadi universitas bertaraf internasional seperti Al-Azhar, seperti Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Mereka juga berwisata ke tempat-tempat wisata bersejarah di Mesir seperti bangunan piramida raksasa dan sebagainya. Ustadz Yusuf Mansur memang selama ini, akhir-akhir ini ramai diberitakan melakukan one prestasi atau penipuan investasi. Di YouTube, video-video lamanya saat berceramah kembali di-share, ditampilkan di banyak kanal YouTube dan bahkan ramai ditonton oleh penonton. Dalam potongan video tersebut tergambarkan melalui tayangan itu, Ustadz sedang memalak jamaah, minta sejumlah uang, bahkan uang di rekening tabungan para jamaah, bahkan sepeda motor hingga mobil dengan dalih sedekah. Tidak hanya itu, Ustadz Yusuf Mansur bahkan juga tampak di video itu sedang mempreteli kalung yang terikat di leher jamaah, di cincin jari. Di samping itu juga beredar pula video pengakuan sejumlah orang yang mengaku sebagai jamaahnya, sebagai anggota pengajiannya atau nasabah pengajian nasabahnya. Mereka membeberkan bahkan dengan adegan menangis, memelas, meratap, menyentuh sekali jika Ustadz Yusuf Mansur telah melakukan penipuan dengan disebutnya berkedok investasi dan patungan usaha. Nama lengkapnya adalah patungan usaha, hotel dan apartemen haji dan umroh. Ustadz Yusuf Mansur pada beberapa tayangan mengaku sudah mengembalikan dana itu, sudah dikembalikan uang patungan itu. Katanya dari ribuan jamaah ada yang sudah beres urusannya, tetapi ada pula yang belum beres dan belum
tuntas-tuntas. Dan masalahnya makin melebar hingga mengajukan somasi dan dibawa laporannya ke laporan polisi. Boleh jadi hingga siap digelar nanti di pengadilan. Ustadz Yusuf Mansur pun akhirnya merespon tuduhan itu lewat tulisan di Instagram pribadinya @yusufmansurnew. Dalam beberapa postingan, Ustadz Yusuf Mansur belakangan ini tampak menantang pihak yang menuduhnya untuk memperkarakan itu di kepolisian. Dia bahkan menantang jika pihak-pihak itu mampu membuktikan dirinya minta duit di saat ceramah, ia siap berhenti menjadi ustadz. Isi postingannya adalah begini, ini postingan terbuka dari saya, silahkan jika dari 99 sampai 2021 ada yang saya tarifin, minta duit dari ceramah-ceramah saya, tulis aja satu saja komen di sini. Saya akan berhenti menjadi ustadz, istirahat menjadi ustadz. Silahkan, ini tantangan. Bahkan buat rekan-rekan TV, rekan-rekan manajemen TV, silahkan tulis. Jika saya di TV pun pernah satu kali minta duit, tulis saya berhenti jadi ustadz selama-lamanya dari TV. Begitu tulis Ustadz Yusuf Mansur dalam salah satu postingannya di Instagram pribadinya @yusufmansurnew. Kepulangan Ustadz Yusuf Mansur dan rombongan dari kunjungan kerja di beberapa hari di Mesir bersama Komisaris Jenderal Saprudin dari Dewan Majelis Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, dan Kiai Haji Amal Fathullah Zarkasi baru-baru ini. Lalu Ustadz Yusuf Mansur melalui Instagramnya melempar rencana untuk mundur, berhenti menjadi ustadz, menjadi aneh karena mirip atau kok seperti ada kemiripan persis seperti peristiwa Presiden Soeharto pada tahun 98 berkunjung ke Mesir, ke kota Kairo. Lalu pulang dari Mesir, Pak Harto jumpa pers di hadapan media menyatakan mengundurkan diri, berhenti jadi presiden. Kalau Pak Harto emang diminta mundur oleh mahasiswa, demo mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR memang meminta mundurnya Presiden Soeharto. Tetapi kalau Ustadz Yusuf Mansur nggak ada yang nuntut dia untuk mundur jadi ustadz. Yang dipinta hanya soal janji investasi. Tidak sampai dan tidak ada hak para nasabah untuk menuntut Ustadz Yusuf Mansur turun atau dia mundur melepaskan diri dari posisi jabatan ustadz atau kiai. Tidak. Lagian ustadz juga bukan posisi atau jabatan. Jadi siapa yang naikin, siapa juga yang mau mundurin. Uang itu bukan status atau pekerjaan. Siapa pula yang meminta ustadz untuk mundur jadi ustadz? Tidak ada. Yang ramai di medsos selama ini, yang ramai di YouTube, di Facebook, dan berbagai medsos lainnya hanyalah soal duit yang ditanam, duit yang diinvestasikan dalam patungan hotel, apartemen, haji dan umroh. Si A 12 juta, duit si B 5 juta, itu aja. Dan mereka sedang menagih janji yang dulu ditawarkan janji itu, ini dan itu. Dalam hal ini, dalam hal menanggapi masalah ini, Ustadz Yusuf Mansur 100% hakul yakin keliru. Salah total. Persoalannya hanya soal duit 10 juta. 11 juta itu aja. Kok jadi siap mundur berhenti jadi ustadz? Jadi dalam hal ini Ustadz Yusuf Mansur sampai sebegitu emosionalnya mau berhenti menjadi ustadz. Aneh sekali. Sebenarnya keramaian kegaduhan ini bermula dari beberapa hari yang lalu. Belum lama ini Ustadz Yusuf Mansur mengeluarkan reaksi dan tantangan saat menanggapi salah satu pemberitaan soal akademisi cross culture Ali Sarif yang menyebut dirinya sebagai penipu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.